tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah malam ini jam 1 malam atau Sabtu dini hari, insya Allah kita akan menuju ke Haul Al-Qudub Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Mudah-mudahan perjalanan kita dari Majelis Ta'lim Makarim Al-Akhlaq untuk menghadiri Haul Habib Sholeh Tanggul, Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, keselamatan, dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat afiat dan membawa doa yang mustajab dari semua hajat-hajat yang diinginkan oleh jamaah digobol oleh Allah barokahnya Habib Sholeh Tanggul. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matika bi azidatika ya rabbana alhamdu kama bi jalali wajhika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan kita udah sampai Batang. Batang itu daerah Jawa Tengah. Ntar lagi Semarang, insya Allah sampai Gresik ya sekitar menjelang sore. Ya, ikutin terus perjalanan kita MTMA menuju Haul Habib Sholeh Tanggul. Banyak yang ikut, ada 48 orang satu bis. Termasuk ini haji-haji nih, haji apa ini namanya ya? Laki-laki ada, ibu-ibu ada. Nah, ada ibu-ibu kita yang masya Allah luar biasa, yang selalu support. Ada Mbak Erna. Mbak Erna gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya tahun ini saya sendirian, gak ada temennya. Sedih banget. Emang temennya kemana? Pada gak ikut. Pada nggak ikut. Ada Umi Daden. Nah, Umi Daden nih, masya Allah Umi Daden. Biar sampai ke Indra ya. Iya, kemudian gimana kesan-kesannya ikut? Alhamdulillah. Terus sekarang kan ya bisnya agak-agak enak gitu ya. Enak. Oh bisa. Siapin selimut, Oh iya. siapin bantal. Masya Allah. Alhamdulillah nyaman. Pokoknya diservis buat ibu-ibu biar tidurnya enak. Alhamdulillah. Ada Bu Ajin tuh, masya Allah Mbak. Mbak sehat Mbak. Alhamdulillah. Mbak kayaknya perdana ngikut ya Mbak ya. Ya, Mbak gimana Mbak? Kesan-kesannya Mbak? Alhamdulillah. Aduh. Insya Allah ya. Untuk tahun berikutnya Insya Allah sehat selamat panjang umur. Ada acara lagi. Iya. Cuma sayangnya kayaknya kita cuma ngebatasin satu bis Mi. Penginapannya yang susah di sono. Iya. Mudah-mudahan tip inti ya. Ya, ikutin terus perjalanan kita sampai ke Habib Sholeh Tanggul. Mudah-mudahan semuanya selamat. Yang kagak ngikut juga berkah. Doanya sampai. Pulang pada bawa duit sekontainer. Oh, duit monopoli kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai Pekalongan di rest area. Dan alhamdulillah kita akan menuju Gresik sebelum kita Haul Habib Sholeh Tanggul. Mudah-mudahan satu bis ini kiai dan beserta jamaah diberikan kelancaran, dimudahkan dalam perjalanan dan dikabulkan hajat-hajatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berjalan menuju Gresik. Kita akan berbicara sama sesepuh MTMA Bapak Haji Fahmi. Pesan dan kesannya gimana Bapak Haji Fahmi? Ya Allah, Haji Herman, beliau ketua orang baik. Alhamdulillah kita sudah istirahat royid pas perjalanan kegiatan Haul Ziarah
Habib Soleh Tanggul. Mudah-mudahan berkah semua, sehat Allah kasih mudah, Allah beri kelancaran, sehat afiat sampai dengan pulang ke rumah, dan tidaklah kita pulang ke rumah tanpa dengan oleh-oleh. Minimal dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan karamah wali min auliyaillah. Dan alhamdulillah insyaallah kita melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan lelahnya kita menjadikan satu bentuk lillah untuk menggapai ridhonya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiat, salam semua lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سنضع مزايا من مزاياكم عسى النصر عسى رحمة تغشانا وتغشى أبو بكر بن محمد السقاف أنتم لنا سلف ونحن إن شاء الله بكم لاحقون بعد عمر طويل وراحة جميل ورزق جزيل وإلى حضرة النبي الفاتحة. Mudah-mudahan juga Gus Soleh cinta sama kita. Amin, amin.
Mari kita paham tujuan kita ziarah ke sono ke sini, habisin duit, ngabisin tenaga, bahkan tidur udah kayak pindang, betul apa kagak? Udah bayarnya mahal, tidurnya kayak pindang. Tapi alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada wali-walinya Allah. Cinta itu butuh pengorbanan, buat orang yang kita cintai, yang kagak ada jaminan di akhirat orang tersebut bakal nyelamatin kita. Kadang-kadang kita habis-habisan tuh keluarin duit. Betul nggak? ABG kalau lagi pacaran gimana itu? Masya Allah. Laki bini kayak gimana tuh? Orang tua sama anak kayak gimana? Padahal kita nggak tahu tuh yang kita cintai, yang kita korbankan habis-habisan di akhirat bisa nolongin kita apa kagak? Betul apa kagak? Belum tentu. Tapi ini ada walinya Allah, yang insya Allah barokahnya beliau, solehnya kepada Allah, dekatnya sama Allah, insya Allah nanti kasih kita syafaat. Sebab syafaatul uzmanya Rasulullah SAW itu tidak langsung Rasulullah ngasih kepada umatnya, tapi melalui mata rantai daripada orang-orang saleh, melalui mata rantai daripada guru ke guru, guru ke guru, sampai akhirnya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi supaya kita punya motivasi ke sono ke sini bukan cuma sekedar pengen tahu, pengen lihat, pengen ikut, tapi ada tujuan yang paling mulia, yang paling utama. Ya Rabb, mudah-mudahan di dunia kita bisa cinta sama Habib Soleh, di akhirat Habib Soleh bisa cinta sama kita. Barokahnya Habib Soleh cinta sama kita, dipandang dah kita sama Allah. Sebab ada kalimat yuhibbul mahbub mahbub, mencintai orang yang dicintai oleh Allah bakal membuat diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri Habib Soleh itu buktinya dicintai oleh Allah apa? Coba lihat berapa ratus ribu jamaah yang datang dari berbagai macam penjuru kota, bahkan luar negeri. Ada tuh Mas. Betul nggak? Karena ada hadis qudsi itu. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Idza ahabbal 'abda", kalau aku cinta kepada seorang hamba, maka aku akan bilang kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbuh", aku cinta sama dia. Maka sampaikan kepada seluruh makhluk agar mencintai dia. Paham nggak kira-kira nih hadis nih? Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, aku cinta sama dia." Maka sampaikan kepada semua makhluk bahwa aku mencintainya, dan buat para makhluk mencintai dia karena dia mencintai Allah. Coba lihat yang datang dari mana-mana, coba kepanasan, ampe kosong, duit habis, kehujanan. Tiap tahun bukan tambah habis, bukan tambah dikit, bukan kapok, tambah banyak. 2019 saya bisa sampai proyektor yang tadi kita lewatin tuh. Sekarang boro-boro kita sampai ke situ. Kesiangan dikit kita udah di ujung. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Habib Soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggerakkan hati-hati manusia untuk cinta sama dia. Yang kedua, karomahnya Habib Soleh nggak usah lagi ditanya. Apa? Orangnya udah mati tapi masih menghidupkan orang yang hidup. Betul. Coba itu warga Tanggul satu rumah 2 juta kita buat nginep semalam doang, padahal turis. Turunya berbaris 2.000 kita masuk. Satu kamar, satu rumah, padahal kecil, apalagi 3 rumah. Makanya Masya Allah, inilah diantara karomatul aulia, udah matinya aja masih bisa ngidupin orang itu. Ya Rabb, mudah-mudahan Habib Soleh Nazrah sama kita, memandang kita. Ya Allah, ini nggak bisa direkayasa rasa cinta. Saya nggak pernah provokasi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita ke Habib Soleh, kita Habib Abu Bakar, kita ke Habib Anis, kita ke Wali Songo. Nggak pernah saya provokasi, tapi kecintaan itu timbul dengan sendirinya. Betul nggak? Kira-kira kapok apa kagak nih? Tahun depan kita insya Allah berangkat lagi ya. Dan alhamdulillah buktinya orang-orang yang udah ziarah Habib Soleh Tanggul udah berangkat umroh semua. Termasuk Sarip yang salah ngomong sama Kalong itu berdua udah berangkat umroh dia. Iya, Kosasi. Ada yang ngaji berkali-kali malah. Ada yang ngaji berkali-kali itu. Jerman. Bahkan Bonpis yang Allah, Masya Allah. Kita tahu sendiri beliau keadaannya, tapi Allah dengan barokahnya wali-walinya Allah bisa berangkat umroh. Ya, itu hal-hal yang seucap
diucapkan pada saat berdoa lalu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Habib Soleh, doaku itu sekilat petir, secepat ketir, secepat kilat. Kilat itu Pak, Bu, dari atas langit sampai ke bawah lama apa cepat turunnya itu? Yang aja bisa kosong, Pak. Masya Allah. Doanya Habib Soleh Tanggul terkenal zaman dulu, belum kelar doa udah gobul. Masya Allah. Padahal dulu beliau masih hidup. Hidupnya seorang wali itu masih mikirin seperti halnya kita, masih mikirin anaknya, masih mikirin istrinya, masih mikirin kehidupannya. Tapi kalau beliau sudah wafat, dalam Al-Quran dikatakan, wala taqulu liman yuqdalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalanku, kata Allah, dia mati. Bal ahya, akan tetapi dia tetap hidup. Walakin la tash'urun, sementara kalian itu tidak sadar. Habib Soleh waktu masih hidup, dia mikirin keluarganya. Tapi kalau sudah dalam barzakh, dalam naungan rahmatnya Allah, nazrahnya luar biasa. Luar biasa nazrahnya kepada yang mencintainya. Hadirin masyaallah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Cuma ada cumanya nih. Kalau kita ngaku cinta sama wali, ngaku cinta sama Rasul, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang ngaku cinta kepada Allah, kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Minimal kalau nggak bisa 100%, ya ada 1%-1%-nya lah dari sifatnya Habib Soleh yang bisa kita ikutin. Kalau Habib Soleh kan Masya Allah, pada saat ditanya, kenapa engkau kalau berdoa langsung digobul ya Habib? Apa jawaban beliau? Kalau aku berdoa langsung digobul karena aku nggak pernah maksiat sama Allah. Kita mungkin nggak bisa kayak gitu, tapi minimal kita berusaha jadi orang yang ngindarin dosa. Terus kemudian yang sangat terkenalnya apa? Habib Soleh itu orang yang nggak pernah nyakitin hati orang lain. Bahkan tadi dalam manakibnya dikatakan, di antara orang yang bakal cepat usul ilallah adalah orang yang ketiga, ucapan dan perbuatannya tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam Al-Minau Saniyah ala Wasiyatil Madbuliyah, Nabi pernah bersabda sama Sayyidina Ali, ya Ali, inna awliya Allah lam yanalu sa'atu rahmatillah bikasratis salati wal ibadah. Sesungguhnya para walinya Allah, mereka sampai kepada derajat menjadi wali bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya ibadah. Mereka salat, mereka ibadah, tapi bukan karena itu mereka jadi wali. Tapi karena apa? Walakinna luha bisakhawatin nafs. Tapi mereka menjadi wali karena punya hati dan jiwa yang dermawan, punya hati dan jiwa yang bersih, punya apa ya, care kepada sesama manusia. Habib Soleh dapurnya nggak pernah hilang, yang namanya apinya nggak pernah padam, kompornya nggak pernah mati, saking tiap hari pengen ngasih orang makan. Bahkan tadi dikatakan dalam sebuah manakibnya, dikatakan bukan manakib, ada yang menceritakan bahwa Habib Soleh itu kalau mau makan nungguin tamu. Kalau kita beda, ada tamu nggak jadi makan. Iya, makanannya cuma segitu-gitunya. Habib Soleh kalau mau makan nyari orang, nyari teman buat makan. Artinya jiwanya dermawan sekali, nggak mikir siapa dia, apakah ahli ibadah atau ahli maksiat, apakah dia orang Islam atau orang kafir. Tetap dia berusaha bagaimana jadi orang baik, mulutnya kagak nyakitin, perbuatannya tidak merugikan. Nah, kalau kita memang cinta sama beliau, bukan cuma hadir haulnya, bukan cuma datang ziarah, tapi mbok iya, ayo dikit demi sedikit sifat dan akhlaknya beliau kita ikutin. Biar nanti beliau itu apa? Kenal sama kita dan ngakuin kita sebagai jamaahnya, perkumpulannya, zumaroknya. Rombongan dah kita beliau sama beliau insyaallah di umil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke Habib Anis Solo. Habib Anis ini adalah cucunya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi gurunya Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik gurunya Habib Soleh Tanggul. Jadi fokus ziarah kita pada tahun ini 3 magam wali dari kalangan habaib yang saling berkaitan, yang memang tiap tahun kita datengin haulnya. Mudah-mudahan berkah semua, amin. Doa kita ijabah semua, amin ya rabbal.
عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا Muhammad. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa keluarga dan kerabat kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa jamaah dan sahabat-sahabat kami ya Allah, barokah kami ziarah ke makam para walimu, hasilkan hajat-hajat kami, hasilkan kabulkan doa-doa kami, cita-cita kami yang terucap maupun yang tidak terucap ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman ya Rahim, ya Khairul Mas'ulin, ya Mujibad Da'watal Mudarin, ya Ilahal Alamin, bika anzalta hajatina wa anta a'lamu biha faqdiha ya Rabbana, engkau maha mengetahui semua hajat kami yang ada dalam hati kami, maka kabulkanlah semua keinginan kami, hajat terucap maupun yang tidak terucap, barokah para walimu ya Allah, barokahnya orang-orang saleh, barakah sahibul hadra wal maqam Syekh Sayyid Maulana Maghribi wa usuli wa furu'i istajib du'ana wa innahu la yastajibu du'a illa anta da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, destinasi yang kelima dari ziarah kita selama pelaksanaan Haul Habib Surat Anggul adalah ke makam Syekh Maulana Maghribi, sesepuh atau kakek moyang daripada raja-raja Nusantara atau khususnya di Jawa, Wali Songo angkatan pertama. Mudah-mudahan ziarah kita dan seluruh jamaah makarimal akhlak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, ini tempatnya lumayan, naik ke atas bukit, tangganya banyak. Mudah-mudahan pulang pada sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya yang nggak bisa ikut bisa ikut ziarah bareng-bareng untuk sama-sama kenal kepada para wali Allah, untuk sama-sama mengenal siapa orang-orang yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.